Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan hari ini kita sama-sama berada di Menara Doa online. Saya percaya bahwa saudara terus diberkati melalui program Menara Doa online ini. Dan saya berdoa biarlah saudara makin bertumbuh imannya, makin dewasa, dan juga saudara bisa menjadi orang-orang yang memberitakan kabar baik, menjadi saksi Tuhan, memenangkan banyak jiwa buat nama Tuhan dipermuliakan. Saya juga berdoa biarlah Allahku ya kan mencukupi segala keperluan saudara menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Nah, hari ini saudaraku, saya akan melanjutkan ya sharing firman Tuhan yang kemarin tentang kunci hidup sukses ya. Masuk ke dalam poin yang keduanya saudaraku. Namun sebelum saya akan sharingkan firman Tuhan ini saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk doa, muji, nyembah bersama-sama. Saudara ikuti doanya, saudara ikuti pujian penyembahannya. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan akan memenuhi saudara. Dan hadirat Tuhan inilah yang akan membukakan pikiran dan hati kita. Hadirat Tuhan inilah yang bisa menarik saudaraku. Segala yang baik yang Allah janjikan dalam hidup setiap kita, kalau kita ada dalam hadiratnya. Tuhan katakan sendiri ya saudaraku, bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan di dalam hadiratnya pasti dia akan mendapatkan apa? Kekuatan yang baru. Kita tidak akan pernah lelah dan capek, karena dalam hadirat Tuhan itu saudara bisa rasakan yang namanya apa? Kasih Allah. Kasih Allah. Kasih inilah kekuatan kita. Karena kita sudah belajar tentang di dalam kasih, di situ ada kekuatan. Di situ ada kuasa. Dan di dalam kasih itu, saudaraku, maka saudara akan melihat mukjizat Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita. Yuk siapin hatinya. Saya rasakan hadirat Allah begitu kuat di tengah-tengah kita. Bapakku berdoa, penuhi setiap kami, jamah tiap kami. Tuhan, aku sujud di kaki-Mu bersama dengan umat-Mu ya Tuhan, yang hadir di Menara Doa online ini. Bapa, dalam nama Yesus, jamah setiap kami, penuhi setiap kami dengan urapan kasih-Mu. Kasih kepada Tuhan, karena kami juga ingin rindu melihat banyak orang diselamatkan, banyak orang bisa menikmati hubungan seperti kami dengan Tuhan. Kami rindu melihat ya Tuhan, banyak orang-orang diselamatkan ya Bapa. Dalam nama Yesus, biarlah ya Tuhan pada saat ini kami rindu Bapa, kami sujud menyembah-Mu. Mari saudaraku buka suaranya, katakan terima kasih Tuhan, ini aku ya Bapa, ini aku Tuhan. Perbarui ya Tuhan roh, yes, dalam nama Yesus. Oh ya, oh ya lama kasih lama. Oh ya
Tuhan Rajaku. Mari dari awal naikin pujian ini Bapak Saudara. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Dia, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Angkat tanganmu, sembah Dia, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari datang sembah Dia. Oh, ya Roh Kudus. Oh ya laba. Terima kasih. Oh ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan,
Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Mari sekali lagi dari awal katakan, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Sembah Dia, oh Yesus, Yesus Tuhan, mulia nama-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan nama-Mu selama-lamanya. Saudara, dua lagu tadi adalah dua lagu yang masih saya ingat sampai hari ini dan sangat berkesan dalam hidup saya. Dua lagu inilah yang selalu saya nyanyikan, mengikuti daripada siaran radio pada waktu itu setiap jam 6 pagi saya ingat. Yaitu lagu yang pertama, ketika aku berbeban berat, ku datang pada Tuhan. Saat itu kondisi saya, saudara, saya tuh sakit, sudah cukup lama sakit. Saya kehilangan pekerjaan, kehilangan sekolah, drop out pekerjaan. Saya sakit, saya tidak bisa buat apa-apa. Saudaraku yang kasih dalam Kristus, setiap hari, saudaraku, saya dengar lagu ini. Saya dengar lagu ini. Memang penyakit ini buat kita semua galau. Apakah bisa sembuh? 3 bulan masuk rumah sakit, keluar bukan sembuh, tapi keluar. Ya dokter bilang keluar saja. Sepertinya dia mau kasihkan pesan, tunggu kapan meninggal. Seperti tidak diobatin gitu saudaraku. Dalam keadaan yang seperti putus asa, beban yang berat. Lagu ini menjadi kekuatan. Lagu ini dikarang oleh Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo. Lagu ini kami naikkan nyanyian pujian. Lalu yang kedua adalah lagu saudaraku, yaitu bahwa kau yang terindah dalam hidupku. Pada waktu saya doa nyanyi, baru dapat pengertian. Tuhan bilang gini, kamu berhentilah doa untuk kesembuhan. Saya sudah dengar, saya sudah ngerti, saya sudah tahu. Tapi berdoa supaya aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Itu doanya seperti itu. Kamu doa minta aku menyertai kamu. Kalau kamu menderita, saya akan sesusah apapun. Kalau aku hadir, aku menyertai, maka tempat itu menjadi sorga. Nggak tahu saudara waktu tadi waktu nyanyikan, kita nyanyikan 2 lagu ini. Tuhan tuh ingatkan saya dan beritahu saya, kamu berdoa. Ada orang-orang yang mengalami hal yang sama seperti yang kamu alami. Berdoa di menara doa ini. Mungkin itu orangnya adalah saudara. Ketika saudara rasa hari-hari sepi, putus asa, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin saudara sama dengan saya keadaannya pada hari ini. Dulu saya sakit. Saya tidak tahu sakit ini bisa sembuh atau tidak. Yang kedua, saya pun kehilangan yang namanya sekolah drop out. Pekerjaan hilang. Saya tidak ada punya apa-apa lagi. 3 bulan sakit. Saudaraku, kalau kita sakit seminggu banyak orang besuk. 3 hari masih banyak besuk. 3 minggu masih ada.
Kalau sudah 3 bulan sakit, saya sendiri. Saudara, hanya orang-orang sekitar dekat, tidak ada. Mungkin saudara rasa, iya aku juga ditinggalkan. Hari ini saya mau berdoa buat saudara. Kita berdoa untuk saudara. Kalau kemarin saya rasakan ada seseorang yang sedang mengalami penderita, sangat menderita, sakit, kesakitan. Sudah cukup lama, sampai akhirnya mau bunuh diri. Tuhan suruh kita berdoa, batalkan itu. Yang lain menderita karena masalah yang cukup berat dalam keuangan, dalam kehidupan bisnisnya. Mau ambil keputusan kemarin, kita doa itu. Tapi hari ini Tuhan katakan, kita doa buat saudara yang mengalami hal yang sama seperti aku berada, Tuhan, dalam satu tempat yang begitu dalam dan gelap. Tidak tahu lagi apa yang harus aku buat. Saudara yang mungkin berkata seperti, mari doa bersama dengan saya. Oh ya labakasya. Oh panggil Yesus, Yesus. Panggil Yesus saudara. Panggil Yesus. Muliakan dia, sembah dia. Oh ya bersyukur pada dia. Tinggikan Yesus. Tinggikan saudara. Oh ya makasih pada waktu kau meninggikan dia. Pada waktu saudara memuliakan Tuhan, saudara melihat tangan Tuhan yang kuat sedang menjamah saudara sekarang. Dalam nama Yesus, saudara akan melihat pemulihan dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Yes. Dalam nama Yesus. Saya melihat surga terbuka. Pemulihan terjadi. Dalam nama Yesus. Yesus. Tuhan akan kirim orang-orang. Oh ya lama kasih untuk menolong dan membantu saudara. Panggil Yesus. Bapa, dalam nama Yesus, kuatkan ya Tuhan, sembuhkan anakmu ini. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaannya ya Tuhan. Pulihkan pekerjaannya Tuhan. Pulihkan ekonomi ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Ayo saudara berharap lagi. Ayo saudara berharap lagi. Lihat dari Tuhan, angkat kepalamu. Lihat sekelilingnya. Tuhan sedang memanggil orang-orang, mengirim orang-orang untuk membangun kau, menguatkan kau, membuka jalan-jalan. Oh ya lama kasih, lama. Terus doa minta. Saudara nangis dah apa di hadapan Tuhan. Oh curahkan isi hatimu. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Tutup matanya dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus. Terima sekarang, terima. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Urapan Roh Kudus melepas setiap ikatan, setiap beban dalam nama Yesus. Oh ya lama kasih. Ya, Tuhan sedang merendah. Tuhan sedang merajut. Terus saudara menikmati hadirat. Terus saudara, Tuhan terima kasih. Sujud di kakinya saudara.
sujud di kakinya, tutup mata. Tuhan, tolong anak-anakmu ini Tuhan. Tolong mereka Yesus. Ya Tuhan, kuatkan mereka Yesus. Dalam nama Yesus. Sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang meredam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang meredam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang gitu kuat. Makasih Tuhan. Makasih. Tuhan, makasih. Terus saudara ada dalam hadirat-Nya. Terus nikmati hadirat Tuhan. Kami minta kemurahan-Mu Tuhan. Kami minta kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Ya Yesus. Mari saudara lihat dan harapkan kemurahan-Nya. Dengan kita naikkan nyanyian ini sebagai doa kita. Kami butuh kemurahan-Mu ya Tuhan. Kemurahan hati-Mu. Supaya kami bisa melihat ya Tuhan, mengalami kebaikan-Mu Tuhan. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku.
setia. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi terima kasih Tuhan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Kami dikuatkan, disegarkan ya Tuhan. Bisa percaya hal-hal yang baik, kebaikan, kemurahan Tuhan akan mengikuti kami seumur hidup kami Tuhan. Dan kelak kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan. Sebentar ya Tuhan kami akan belajar lagi firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau berikan roh hikmat, wahyu, pengertian, akal budi pada sorgawi. Terus Tuhan tambahkan rasa haus, rasa lapar akan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan puaskan kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan saudara duduk kembali. Shalom saudara, shalom. Nah, saya tuh waktu doa tadi tentang rasa haus, lapar, saya berdoa buat saudara. Ini saudara, ini bedanya nih. Gini, antara yang jasmani dengan rohani itu bedanya dua. Ya kan, sama-sama kalau misalnya kita lapar ya saudara. Ya kan kalau kita perut nih, perut kita lapar, kita makan. Makan, setelah kita makan, kita akan berhenti dan jadi kenyang. Kalau kita haus, kita minum nih air. Kalau setelah kita minum, sudah kita berhenti. Saudaraku, nanti tunggu lapar lagi. Tapi bedanya dengan rohani gini saudara. Semakin kita makan firman tiap hari. Setiap hari semakin kita terus minum hadirat Tuhan. Minum air daripada Roh Kudus yang dicurahkan dalam kita. Makin kita haus sama Tuhan. Makin kita lapar sama Tuhan. Kalau kita nggak pernah makan firman, jarang makan firman, jarang minum daripada hadirat Tuhan. Saya pakai istilah makan dan minum ya saudaraku. Jarang, itu makin kita tuh nggak ada rasa haus dan rasa lapar. Harus dipaksa dulu lagi makan firman. Makan dulu, makan, denger firman, baca firman gitu. Baru setelah itu sekali dua kali akhirnya muncul ada lapar-lapar. Saudara, nah ini bedanya saudaraku. Jadi kalau misalnya puji Tuhan, ya kan saudara yang tiap hari ikutin program Menara Doa Online ini. Beberapa bersaksi Pak Sabta, ya kan saya tuh ngerasa seperti jadi makin suka sama firman. Makin suka dalamin firman. Makin suka ada di hadirat Tuhan. Kenapa? Ini yang namanya rasa haus lapar. Makanya kata berbahagialah orang yang dipilih. Ya kan? Untuk apa saudara? Untuk datang mendekat. Ya kan? Ke dalam pelatarannya. Nanti dia akan kenyang. Dampak kenyangnya apa saudara? Kenyang dengan segala yang baik. Katakan amin saudara. Kenyang dengan segala yang baik. Tetapi kita tetap lapar dan haus. Akan apa? Akan firmannya. Akan hadiratnya haus. Itu saudara. Makin kita lapar haus ini. Kita akan hidupnya kenyang dengan segala yang baik. Yang disediakan Tuhan. Di mana? Di hadiratnya. Di rumahnya. Yang ngerti katakan amin. Nah hari ini saudaraku. Kita masuk di dalam poin lanjutan dari kemarin. Kemarin judul khotbahnya adalah kunci sukses. Kunci hidup sukses. Ya, untuk poin yang keduanya saya akan bahas saudara tentang hubungan atau pergaulan. Saya ulang yang kemarin saudara. Singkat saja. Bahwa tentang sukses ya. Bahwa sukses itu bukan tujuan. Ingat, sukses itu bukan tujuan. Sukses itu adalah apa? Perjalanan untuk melakukan apa? Kehendak Allah. Yang mengerti katakan amin. Jadi sukses itu bukanlah tujuan. Tetapi perjalanan untuk melakukan kehendak Allah. Yang mengerti katakan amin. Saya sedang bicara kepada saudara yang adalah orang-orang yang percaya pada Yesus. Orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus. Yaitu orang Kristen. Ya saudara, tentang sukses. Saya tidak bicara kepada orang banyak. Karena pengertian sukses di sini adalah ya kan perjalanan melakukan kehendak Allah. Yang saya terjemahkan arti kata sukses adalah apa? Kita menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita memiliki apa yang Tuhan kehendaki. Katakan amin.
Nah, saya ulang lagi gini. Sebagaimana kegagalan ada penyebabnya, keberhasilan pun pasti ada penyebabnya. Kalau kita gagal, cari penyebab kegagalan itu. Seorang yang bernama Jack Ma, saudaraku yang kasih Kristus, dia bilang begini, ya kan? Saya selalu melihat, dia sudut pandangnya itu dari kegagalan. Saya akan cari belajar dari kegagalan orang lain. Lalu bagaimana setelah dia cari penyebab kegagalan, lalu dia lihat bagaimana mereka bisa bangkit dari kegagalannya. Lalu dia berkata bahwa aku akan tulis buku tentang, ya kan, tentang kegagalan daripada hidupku. Lalu bagaimana aku bisa bangkit dari kegagalan itu. Jadi kalau kegagalan ada penyebabnya, sukses juga, saudara, pasti ada penyebabnya. Yang ngerti katakan amin. Ya kan, sama, gagal sama sukses itu sama-sama sebuah akibat dari suatu sebab. Jadi ada sebab. Susah gak ya bahasa ini? Saya rasa tidak ada susah. Ya, oleh karena itu hari ini kita mau cari, ya, apa sih penyebab keberhasilan yang sesuai dengan firman Tuhan? Ya, kemarin kita sudah bahas dari Pengkhotbah 10 ayat 10. Pengkhotbah 10 ayat 10 mengatakan apa? Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaganya. Makanya ini bicara jangan tumpul, kita harus tajam. Harus tajam. Orang kata harus tajam, harus peka. Ya kan, hanya orang peka, ya kan, yang menang. Tetapi yang terpenting untuk apa? Berhasil adalah apa? Hikmat. Untuk berhasil adalah hikmat. Jadi penyebab keberhasilan yang sesuai dengan kehendak Tuhan adalah apa, saudara? Hikmat. Jadi kita perlu memiliki hikmat. Nah, saya bahas kemarin, ya, ada 3 faktor yang menyebabkan kita bisa mendapatkan hikmat Tuhan menurut Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, saudaraku yang Kristus, ya. Yang pertama, ya kan, kita akan sukses jika kita mendapatkan hikmat Tuhan. Karena dasarnya apa? Pengkhotbah 10 ayat 10 katakan, saudara, ya. Kita akan mendapatkan hikmat Tuhan kalau kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi kemarin kita bahas tentang nasihat. Ya, kita bahas tentang nasihat kemarin. Nah, hari ini kita bahas poin yang kedua, saudaraku. Yaitu tentang apa? Hubungan. Ya, bahwa kita akan sukses jika kita mendapatkan hikmat Tuhan. Ya, kita akan mendapatkan hikmat Tuhan kalau kita tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Maksudnya kita memiliki hubungan yang baik, hubungan yang berguna dan yang membangun. Nah, hari ini kita akan bahas yang tentang pergaulan atau hubungan, saudaraku. Dan besok, ya, kita akan bahas tentang bahwa hikmat itu datang karena kita merenungkan firman Tuhan. Nah, ini besok, ya, saudaraku. Nah, saya berdoa selesai daripada paket ini, saudara bisa nangkap bahwa kunci sukses itu sebenarnya adalah hikmat Tuhan. Katakan amin, saudaraku. Nah, sekarang kita masuk di dalam pembahasan untuk hari ini, yaitu tentang hubungan atau pergaulan. Kita akan baca Alkitab kita dari Mazmur 1 ayat yang 1. Kita baca 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Mari kita bahas. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk. Nah, ini bicara duduk ini. Duduk ngobrol. Duduk bergaul. Duduk fellowship bicara. Ya kan, duduk. Ya. Dalam kumpulan pencemooh. Dari berjalan, berhenti berjalan namanya berdiri. Dari berhenti berdiri lalu duduk. Jadi ada 3 tingkatan itu, saudaraku. Ya, sekarang kita bahas tentang hubungan, ya kan? Seperti nasihat sebenarnya, saudara, ya. Pergaulan juga akan menentukan arah daripada hidup kita. Jadi ada orang bilang begini, ya. Ada satu pepatah yang bicara begini, saudaraku. Nih, kasih tahu aja saya teman-temannya dia. Nanti saya akan kasih tahu masa depan dia. Saudara bisa ngerti artinya situ. Jadi rupanya pergaulan bisa menentukan masa depan. Kenapa? Karena dari pergaulan keluar namanya apa? Nasihat. Kalau bisa pergaulannya bersama dengan orang-orang yang baik, yang bijak, maka keluar nasihat-nasihat yang bijak.
Saudara, kebiasaan-kebiasaan yang bijak dan masa depannya akan baik. Demikian juga sebaliknya. Kalau pergaulannya buruk, saudara, maka nasihat yang buruk yang masuk, lalu itu akan merusak masa depannya. Jadi saya simpulkan begini, apa saja yang kita dapatkan dalam kehidupan ini selalu datangnya melalui sebuah apa? Hubungan, ya kan? Atau pergaulan. Apa aja yang saudara dapat? Bahkan kita bisa berada di tempat ini sekarang. Posisi saudara ini. Saudara jadi apa sekarang? Saudara sekarang ada di mana? Saudara punya apa? Ya kan? Saudara jadi apa? Melakukan apa sekarang posisinya? Lalu punya apa? Itu karena biasa banyak disebabkan karena apa? Hubungan. Yang ngerti katakan amin. Nah, Alkitab katakan dalam Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak, apa? Menjadi bijak. Tetapi siapa yang berteman dengan orang bebal akan apa? Alang melang. Tadi saya sudah bahas. Jadi hubungan kita ini yang membawa kita akan maju atau kita mundur. Hubungan ini juga yang akan membawa kita berhasil dalam hidup kita atau kita gagal. Oleh karena itu ibu bapak, kita ini perlu mengenali. Saya ulang lagi nih yang pembahasan yang dulu. Kita ini perlu mengenali. Kita harus bisa memiliki hubungan-hubungan dengan orang-orang. Ya saya bilang nih orang-orang penting. Ya kan, seperti pertama adalah mentor. Kita harus punya mentor. Kita harus sadari, kita butuh mentor. Makanya kalau kita mau sukses, kita harus punya mentor. Katakan mentor. Siapa itu mentor? Orang tua kita. Dia mentor kita loh. Ya, orang tua itu mentor. Yang melatih kita, yang mendidik kita, yang mengasuh kita, yang mengarahkan kita, yang mengoreksi kita, yang menuntun kita. Saudara, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Gitu saudara. Yang kedua adalah apa? Pemimpin rohani. Itu mentor bisa. Ya, dalam sisi rohani. Ya saudara, dia bimbing kita. Guru atau dosen kita. Pelatih. Nah, setiap kita itu perlu mentor. Kita butuh yang namanya, kita harus perlu punya hubungan dengan seseorang. Setiap juara-juara dunia, ya kan saudara, pasti mereka punya pelatih, punya mentor. Saudara akan jadi orang Kristen yang hebat kalau saudara punya hubungan dengan seorang yang disebut sebagai apa? Mentor. Katakan amin. Dialah yang mengajar, melatih, menajamkan kita agar kita semakin peka untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang mengerti kata, kalau kita bisa makin mengerti kehendak Tuhan, maka kita bisa menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kita bisa memiliki apa yang jadi kehendak Tuhan. Mentor inilah yang bisa, saudaraku, melatih kita, mengajar kita, menajamkan kita. Kita semakin tajam, semakin peka. Ya kan? Untuk ngerti, ini kehendak Tuhan. Ini bukan kehendak Tuhan. Ya, Yosua punya mentor namanya Musa. Daud punya mentor namanya siapa? Samuel. Elisa punya mentor namanya Elia. Timotius punya mentor namanya Rasul Paulus. Rasul Paulus juga dulu pernah punya mentor. Namanya siapa? Ananias, saudaraku. Yang kedua, saudaraku yang seperti ini, hikmat itu muncul dari mentor. Ya, lalu kita bisa belajar, oh ini. Dalam musim-musim hidup kita, Tuhan tempatkan orang mentor. Masih kecil, orang tua, keluar dari rumah kita dapat guru, dapat dosen. Lalu kita keluar dari rumah di gereja, kita punya pemimpin rohani. Dari kakak-kakak sekolah minggu, kakak ya kan, kita punya sahabat, ketua youth pastor kita. Lalu setelah kita mulai dewasa, kita ketemu daripada gembala, pemimpin jemaat kita. Itu semua kita perlu ada, harus ada. Karena gini, orang yang mau punya otoritas harus hidup di bawah otoritas. Saya ulangi, kalau saudara mau punya otoritas, maka saudara harus hidup di bawah otoritas. Seperti perwira Kapernaum, dia berkata begini, ya kan, guru, dia bilang, Tuhan kasih tahu, Tuhan, ya kan, Tuhan nggak usah datang ke rumah saya, katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Si perwira Kapernaum ini mengerti tentang arti mentoring, tentang otoritas. Ada orang di atas, dia bilang begini, saya ini seorang komandan,
Saya punya anak buah. Kalau saya perintah anak buah, saya berkata pada anak buah, maka mereka akan turut. Saya bisa punya otoritas atas anak buah saya karena saya punya komandan di atas saya. Ya kan? Kalau komandan di atas saya perintah saya untuk lakukan apa, saya akan perintah bersama dengan anak buah untuk lakukannya. Karena saya ada di bawah otoritas, maka saya punya otoritas di bawah saya. Rasul Yakobus katakan, tunduklah kepada Allah. Tunduk dulu sama Allah. Baru apa? Lawanlah si iblis, maka si iblis akan lari daripadamu. Itu prinsip, saudara. Kalau orang yang bilang, aku tuh enggak mau ya di bawah siapa-siapa. Saya tuh enggak mau di bawah gereja manapun, saya enggak perlu namanya pemimpin manapun, enggak perlu apa. Saya bisa sendiri, saya langsung sama Tuhan. Saya enggak tahu mau ngomong apa sama orang kayak gini. Tapi ketika ada orang yang berkata, saya butuh seseorang untuk bisa menajamkan saya. Saya bisa mengerti mana kehendak Tuhan buat hidup saya. Kehendak Tuhan untuk saya mau menikah. Siapa kehendak Tuhan? Kadang saya tidak ngerti, saya butuh mentor untuk bisa bantu lihat. Ketika saya mau pilih pekerjaan dan bisnis ini dan itu, saya butuh, ya kan, untuk ada seorang mentor untuk lihat ini kehendak Tuhan bukan. Katakan amin, saudaraku. Ya kan? Ya kan? Saya butuh, ketika saya mau buka, mau pindah ke satu tempat, saya mau ambil keputusan yang penting-penting dalam hidup saya. Saya butuh yang namanya kehendak Tuhan dalam hidup saya. Ya kan? Ketika saya tidak dapat, saya butuh konfirmasi yang kuat. Saya butuh seseorang namanya mentor ini. Untuk konfirmasi itu. Wah, kalau ini hidup kita, memang budaya daripada gereja kita. Sejak saya masuk di bawah pengembalaan daripada pendeta Dr. Niko Nyoto Raharjo, itu gembala kami, saudaraku. Saya mulai melihat dari awal semua budaya gini. Saya tuh tanya Tuhan dulu. Saya dapatnya apa sebelum saya mau lakukan ini dan itu. Tuhan ngomong gak sama saya? Kalau Tuhan gak ngomong sama saya, kalau Tuhan gak ngomong, saya gak akan lakukan. Kalau Tuhan sudah ngomong, saya juga cari konfirmasi. Saya cari konfirmasi dari orang sekeliling saya. Atau sesama saya. Atau atasan saya. Itu budaya di gereja kita. Di wadah kita ini. So, ini artinya apa, saudara? Ini orang yang bergantung pada hikmat Tuhan. Lewat apa? Lewat nasihat dan lewat hubungan. Yang mengerti, katakan amin, saudara. Ini harus ada dalam hidup kita, saudaraku. Ya kan, kalau orang bisa menyampaikan, kamu tuh harusnya begini-begini, dapat nasihat kita. Kita dengarkan dulu nasihat itu, lalu saudara konfirmasikan, dapat gak saudara sama Tuhannya. Karena semua bicara tentang melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan, menjadi apa yang menjadi kehendak Tuhan, memiliki apa yang jadi kehendak Tuhan. Itu namanya sukses. Saudara bisa dapat poinnya di sini. Itu pentingnya mentor. Saudara. Yang kedua adalah bicara tentang anak didik. Anak asuh. Saudaraku, bawahan kita. Kita juga butuh, ya kan? Kita harus punya anak didik rohani. Itu tuh menajamkan daripada hikmat Tuhan yang kita. Ya kan, saudara? Tiba-tiba tuh muncul satu pengertian ketika kita mulai mendidik. Ketika mengasuh, saudara. Dan ini akan menantang kita untuk bertumbuh di dalam apa? Dalam ketajaman kepekaan untuk bisa mengenali daripada kehendak Allah. Katakan amin, saudaraku. Yang ketiga adalah sahabat. So, ini penting, hubungan ini sahabat. Saya harus punya sahabat dalam hidup saudara. Kadang sahabat itu tidak banyak. Nanti saya akan bahas tentang sahabat lebih dalam. Karena sahabat ini adalah orang yang membuat saudara tuh nyaman. Ngobrol nyaman. Itu untuk seperti untuk jiwa ya. Ada teman ngobrol, teman curhat. Di mana saudara bisa bebas sama dia. Dan teman ini adalah orang yang saudara tahu, dia berguna dan membangun saudara. Dan saudara juga seorang yang berguna dan membangun buat dia. Saudara, makanya Amsal 17 ayat 17 katakan apa? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi seorang apa? Saudara dalam kesukaran. Nah ini sahabat ya. Jonathan adalah sahabat Daud. Barnabas adalah sahabat Rasul Paulus. Jadi gini saudaraku. Kenapa kok kita ini gak dapetin apa yang seharusnya kita miliki? Karena kita ini gak membina hubungan yang baik dan benar. Ibu bapak saudara yang kasih dalam Kristus, saya ingin sampaikan di sini.
tentang hubungannya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 5 itu dijelaskan tentang ada dua orang sebenarnya, ada dua jenis orang. Ya, yang pertama adalah orang yang hidup menurut daging, yang kedua adalah orang yang hidup menurut roh. Saudara, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Jadi di sini sudah dalam hubungan ya, kita ini perlu memiliki kemampuan untuk membedakan mana orang-orang yang hidup menurut daging dan mana orang-orang yang hidup menurut roh. Kemampuan kita untuk membedakan roh ya, ini berguna untuk menemukan hubungan yang berguna dan membangun, menghindari hubungan yang apa? Yang merusak dan menghancurkan. Rasul Paulus dia tulis tuh kepada jemaat di Galatia, saudara sudah tahu ya, Galatia 5 ayat 7. Ini jemaat nih dulu saudara, adalah jemaat yang sangat menggebu-gebu, sangat bertumbuh, sangat sungguh-sungguh sama Tuhan. Pada waktu Rasul Paulus dapati mereka, ternyata mereka, saudara, apa yang terjadi? Ya kan? Mereka tidak lagi menuruti kebenaran. Tidak lagi melakukan firman. Saudaraku, mereka kembali kepada hidup yang lama. Mereka hidup kembali kepada apa? Hukum Taurat. Makanya Paulus berkata apa? Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah? Bukan apakah. Siapakah? Ini bicara tentang apa? Orang, hubungan nih bicara nih. Jadi ada orang-orang tertentu yang bisa menghalang-halangi kita. Siapakah yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Dalam hidup kita ini ada rubah-rubah, saudara. Ada orang-orang yang kita tidak sadari karena hubungan. Orang inilah yang menghalangi kita untuk bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Nah dia tegasin, ya kan tadi kan kita sudah baca di Roma 8 ayat 5. Ada orang yang hidup menurut daging, selalu yang dia mikirkan tuh daging. Daging itu bicara apa saudara? Kekuatan sendiri. Saudaraku, kekuatan sendiri, kepintaran sendiri, kebenaran sendiri, prestasi-prestasi, unjuk kebaikan, semua dari diri sendiri yang tanpa Tuhan itu daging. Nah, ada orang-orang ya, mereka yang hidup menurut roh. Memikirkan hal-hal yang dari roh. Roh itu apa sih saudara? Firman. Firman itu adalah roh. Orang yang selalu mikiri firman. Tuhan itu adalah roh. Mikirin Tuhan. Firman Tuhan. Kerajaan Allah ini roh. Bergantung sama firman. Bergantung sama Tuhan. Ini orang-orang yang hidup dalam roh. Nah, saya mau kasih tahu saudara begini. Kenapa ke orang Galatia bisa mundur imannya? Ya saudaraku. Lalu dia ingatkan lagi saudara kepada jemaat di Roma. Kamu harus tahu loh, intinya dalam bahasa sehari-hari gini. Saya mau kasih tahu saudara. Ya, begini. Kalau ada orang yang mau masuk dalam hidupmu, mereka tuh datang tidak hanya bawa badan. Mereka ini juga membawa spirit atau roh. Saya ulangi. Ketika ada orang-orang masuk dalam hidup kita, mereka tidak hanya membawa tubuh mereka, tetapi mereka juga membawa apa? Roh atau spirit mereka. Penjelasannya begini ibu bapak, saya mau kasih tahu gini. Pernah gak saudara duduk dan ngobrol sama seseorang? Dia ngomong tuh, dia cerita terus. Terus saya rasa saudara dengerin dia. Ini yang negatifnya dulu. Kok dengerin cerita dia, kok capek dia di sini. Tak kuras habis kayaknya emosional saudara. Perasaan saudara. Energi saudara tuh habis. Terus tiba-tiba hilang sukacita. Kalau dia denger ngobrol dia. Ini apa saudara? Ini spirit. Tapi di lain pihak, tiba-tiba saudara pernah ketemu orang. Jadi dia datang, tidak cuma bawa badan. Ada spirit yang dia.
Makanya kadang-kadang tuh, iya. Kenapa kok? Iya, makanya kadang-kadang saudara pergi ke satu tempat tertentu kok. Kok hilang ya sukacita, kok gak ada damai. Padahal gak, ada apa ini spirit. Tapi kalau sebaliknya saudaraku, ya kan? Kita ketemu seseorang, denger dia duduk, dia ngobrol, dia mulai cerita. Sementara dia bicara, saudara dengar dia bicara, roh saudara yang di dalam itu kobar-kobar. Terus saudara semangat. Saudara wah yes, wow. Seperti kayak mau terbang rasanya. Jadi dia datang tidak bawa badan, dia bawa juga spiritnya dia. Katakan amin. Kalau kita bisa mengenali ini orang yang daging, pasti dia nguras. Dia cuma kasih makan ketakutan kita. Kalau ngomong tuh, wah hati-hati lu, corona. Udah tahu corona kan? Corona. Dia selalu ngomong corona. Yang ini mati ini. Oh iya, kalau ngomong selalu, kalau orang daging selalu dia akan cerita dan memberi makan ketakutan, kegelisahan, tidak ada harapan, segala macam dia cerita. Mereka yang hidup dalam daging itu dia ngerusak yang di dalam, menghancurkan yang di dalam dari kita. Karena dia memberi makan apa? Memberi makan ketakutan. Tapi kalau orang yang hidup dalam roh, dalam iman, pengharapan sama Tuhan, dia akan memberikan makan daripada apa? Pengharapan saudara, iman saudara, kasih saudara sama Tuhan. Katakan amin. Ya saya orang yang hidup menurut daging kan menghabiskan waktunya. Habiskan waktu kita, nguras energi kita. Selalu minta waktu untuk cerita terus. Kadang-kadang ya seperti contohnya siapa? Rasul Paulus sama siapa? Felix gitu loh. Ya Felix. Panggil yang gubernur itu panggil. Lama-lama Felix Paulus ini orang buang waktu. Nguras energi yang di dalam. Saudaraku, akhirnya Paulus tinggalkan. Ada lagi perempuan yang muji-muji di belakang Paulus tuh, yang di Filipi. Oh kau hamba Tuhan yang mati gini. Itu kan nguras yang di dalam ini rupanya. Ini spirit ini. Spirit. Tapi lain sama siapa Epaphroditus. Epaphras. Yang dia cerita, mereka menyegarkan roh saya. Kok kiri mereka, orang-orang ini. Dia sudah bawa persembahan. Kalau aku ketemu mereka tuh menyegarkan rohku ketika aku dalam penjara. Jadi ada orang-orang ini saudaraku. Kita butuh orang-orang yang bisa menyegarkan roh saudara, roh kita di masa-masa sulit. Saudara kenali. Kalau orang ini, kalau dia cerita selalu yang negatif, kejelekan, susah, kayaknya nggak ada pengharapan. Oh dia paling hebat. Itu saudara capek loh. Bukan, saya mau bicara tentang tidak semua orang yang hidup dalam daging. Ini orang jahat, tidak. Cuman mereka ini tidak boleh dikelilingi. Bukan orang-orang tipe ini yang harusnya mengelilingi hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Coba saudara pikir gini. Kita bisa menghindari yang namanya rasa sakit. Menghindari banyak kerugian. Menghindari luka-luka kita. Kalau kita tahu bagaimana cara berhenti dan menghindari hubungan yang tidak sehat. Katakan amin. Katakan amin. Sekali lagi saya mau ngomong. Tidak selalu ya manusia daging yang saya bilang daging ini. Ya kan? Adalah orang jahat. Tapi mereka tidak bisa masuk dalam lingkaran. Ya kan? Lingkaran dalam hidup saudara. Ini yang saya mau kasihkan. Oleh karena itu ya, sebelum saya mau tutup, saya mau jelasin begini. Kita harus kenali ya tahapan-tahapan dalam hubungan. Supaya saudara yang saudara dapatkan dari hubungan itu adalah apa? Hikmat Allah. Katakan amin saudara, karena kunci daripada keberhasilan adalah hikmat. Hikmat itu bisa dapat dari mana? Dari pergaulan. Dari pergaulan itulah keluar kata-kata, keluar gaya hidup. Yang dimana kita bisa lihat, ini hikmatnya gimana. Ada 3, saudaraku.
tahapannya. Tahapan yang pertama adalah tahapan apa? Perkenalan. Tahapan kedua adalah tahapan apa? Pertemanan. Tahapan yang ketiga adalah tahapan apa, saudara? Persahabatan. Ini saya kelompokkan berdasarkan kelompok Yesus. Yesus juga dikelilingi oleh hidupnya, saudara. Dia bisa melihat, dia kenalan. Kenalan itu menurut Yesus adalah orang banyak. Orang banyak berbondong-bondong datang mengikuti Yesus. Mereka ya kita harus melakukan perkenalan. Kita harus kenal. Berusaha untuk bisa boleh kenalan. Kita bisa kenalan dengan siapa? Dengan semua orang. Ya kan? Kita perlu mempunyai banyak kenalan. Karena ya kan, saudara, dengan banyak kenalan makin luas hubungan kita. Katakan amin, saudara. Wah, sekarang saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Lewat program Menara Doa Online, ya kan, saya makin bertambah-tambah kenalan saya. Katakan amin, saudara. Kenalan. Semua mulai saya bisa kenal yang ada yang dari yang di Ternate lah, ada yang di Papua, ada yang di mana-mana, di Jakarta, saudara yang di Jawa, semua saya jadi kenal. Namanya ini saya kenal. Karena apa? Kenalan, itu tahap pertama. Tahap yang kedua namanya tahap apa, saudara? Pertemanan. Dalam tahapan pertemanan ini kita mulai kontak. Mana nomor handphonenya? Segala macam, dapat informasi tentang, oh dia kerja ini, dia gereja di sini dan lain sebagainya. Oh anaknya segini, kita punya informasi. Kita lihat, kita udah tahu dia, udah punya nama. Lalu inilah yang jadi bahan pertimbangan. Apakah berteman dengan orang ini kita lanjutkan, ya kan? Dan ya kan lanjutkan masuk ke dalam apa? Persahabatan. Ini level yang ketiga, namanya persahabatan. Persahabatan itu prosesnya lewat apa? Dari kenalan, teman, baru sahabat atau intimasi maksud saya. Nah dalam tahap ini baru bisa ada namanya kerjasama apa? Bisnis. Bisnis itu bisnis usaha. Bisnis juga artinya, oh ini bisa jadi karyawan saya nih. Ini bisa jadi partner saya nih. Oh ini bisa menjadi teman pelayanan ini, partner pelayanan. Itu harus lewat tahap intimasi. Katakan amin, saudaraku. Ya kan, kerjasama untuk membangun hidup. Maksudnya saudara dia bisa dijadikan istri atau dia dijadikan suami. Itu harus lewatin tahap apa? Intimasi. Jangan saudaraku kenalan belum, berteman belum, langsung ngajak nikah. Waduh, hanya karena kenalannya di Facebook. Baru add friend, katanya add friend. Orang Amerika lagi jauh lagi. Tugasnya di Afghanistan lagi. Atau di mana pokoknya segala macam. Waduh. Lalu dia mulai ini. Ya kan? Maksud saya harus ada proses pertimbangan. Dari kenalan kita nimbang. Kenalan ini. Orang ini berguna membangun, masuk jadi teman, naik jadi teman. Setelah kita berteman, berguna membangun, kita bisa gak membangun dia? Kita bisa berguna gak buat dia? Kalau kita gak berguna buat dia, kita gak bisa bangun dia. Mungkin sampai ke teman. Saya bisa ngerti? Ya ada. Kalau iya, kita langsung lanjut ke persahabatan. Jadi teman yang kita kontak kalau ada apa, mau gimana, itu bisa. Saudara segala macam. Nah ini prosesnya. Jadi apakah sebuah hubungan cukup berhenti di tahap kenalan aja? Apakah sebuah hubungan cukup berhenti di tahap pertemanan saja, tahap kedua? Apakah bisa dilanjutkan naik ke tahap yang ketiga? Itu yang namanya perlu doa. Perlu nimbang, mikir, dan lain sebagainya. Kadang tuh ada orang yang gak bijak. Nah makanya gini, jadi orang harus bijak saudara. Ya gini. Kadang tuh kita memang gak tahu. Kita tuh seharusnya berhentinya di tahap mana kita gak tahu. Bablas sampai ke tahap apa? Intimasi. Padahal kita tuh enggak. Kita banyak. Makanya karena kita gak punya pengetahuan. Bagaimana membina satu hubungan yang benar, yang baik. Kita ini sering kenapa saudara? Kena
tipu. Tipu. Uangnya dibawa lari karena kita nggak kenal dia. Nggak tahu, nggak masuk. Kalau udah bicara tentang ngelepas duit, itu tahapannya tahap intimasi. Bukan pas kenalan, tolong dong ini, gue pinjem duit. Ya saudara yang misalnya minjem duit hanya baru tahapnya perkenalan. Lalu ditolak, ya jangan kepahitan. Tahapan temen aja, itu nggak cukup untuk minjem duit. Katakan amin. Harus ada tahap persahabatan, di mana disitulah kita tuh sudah ada take and give and take. Saudaraku, ada tabur dan tuai. Baru kita punya dasar. Aku pinjam uang deh. Ngerti gak saudaraku? Nah, kalau kita gak mau ditipu lagi, yang gak ada istilahnya. Sekarang gak ada lagi istilah harusnya. Oh pinjam. Gitu kan, kalau kita mau beri ya beri. Untuk kenalan, untuk sahabat, untuk teman. Katakan amin. Berapa banyak anak gadis kena tipu. Ya kan saudara, kena tipu apa? Setelah hamil tinggal lari. Kalau kamu benar-benar mencintai aku, ayolah buka, jangan buka hati saja. Buka baju. Gitu. Wah itu dia gak cinta loh. Saudara, kalau dia cinta, dia akan hargai dan hormati kita. Yang mengerti katakan amin saudaraku. Harus tahu cinta atau enggak dari hati ini. Ya, beberapa orang kena tipu. Lalu apa? Terluka dan hancur hidupnya. Hidup tanpa pengetahuan adalah hidup dalam apa? Kehancuran. Dalam bahasa Inggris, saudaraku, firman Tuhan katakan apa? Umatku binasa karena tidak punya pengetahuan. Saudara itu. Ya. Oleh karena itu, ya kita perlu, saudaraku. Nah, ukurannya apa? Nah ini, saya mau kasih tahu ukuran ini. 1 Korintus 10 ayat 23. Ada 2 ayat saya bacakan saudara. Nah ini ukuran untuk kita lanjut enggak? Ya, ini yang saya sudah bahas tadi. Segala sesuatu apa? Diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Apakah itu berguna? Apakah itu membangun? Ya. Roma 14 ayat 19 katakan begini saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan apa? Damai sejahtera. Dan yang berguna untuk saling membangun. Yang kita kejar dalam hubungan itu apa? Damai sejahtera. Ada gak damai sejahtera dalam hubungan ini? Saudara. Ya kan? Itu dulu pertama-tama. Ada damai sejahtera enggak? Kalau enggak damai sejahtera, mungkin saudara punya kepentingan ekonomi sama orang itu. Mungkin saudara punya kepentingan politik sama orang itu. Supaya bisa dapatkan kekuasaan. Perhatikan, kalau tidak ada damai sejahtera, nasihat saya adalah saudara harus mundur teratur. Yang ngerti katakan amin. Itu dulu. Karena kalau nggak dapat saja, kita bisa dapat apa yang kita kehendaki. Tapi itu bukan kehendak Tuhan. Ujungnya lepas dan luka. Ini yang saya lihat. Oh ini bukan Tuhan punya mau. Yang kedua, berguna nggak? Buat kita. Buat keluarga kita, orang-orang sekitar kita. Apakah ada saling membangun? Dia terbangun, kita terbangun. Saudara, kalau kita nggak terbangun, ya kan? Dia terbangun. Karena kita bangun hubungan sama dia, kita bisa membangun dia. Saudara, sekalipun mungkin kita nggak terbangun, saya percaya kalau kita bisa membangun, dia terbangun, kita juga ikut terbangun. Saya bisa ngerti gak? Katakan amin. Ya kan? Kalau dia nggak terbangun karena hubungan kita, karena memang dia nggak mau, ya pasti kita nggak terbangun juga. Nah, itu cara. Itu harus bukan berarti musuh ya, enggak. Saya mau bilang, Yesus itu mengasihi semua orang. Kita harus tahu ada 3 level hubungan nih. Yang pertama adalah kerumunan orang banyak seperti Yesus, itu namanya kenalan. Yang kedua, itu bisa juga namanya pertemanan. Ya Yesus dari kerumunan orang banyak, lalu ada 70 orang yang namanya disebut apa? Murid-murid Yesus 70. Saudara, ada yang 12 murid, itu namanya teman.
Tapi saudara, 3 orang saya melihat. Ini sama sahabat ini, dekat sekali. Sahabat. Namanya siapa saudara? Petrus, Yakobus, Yohanes. Nah, cara Tuhan ngomong sama kerumunan orang banyak, pakai apa? Perumpamaan. Tuhan tuh mau ngomong, saudaraku, saya kasih perumpamaan aja. Kau pikir sendirilah. Jadi gini, kalau kita ngomong sama orang yang baru kenalan, cukup itu di ruang peratalan. Kepada teman itu ruang kudus. Kepada sahabat ruangan maha kudus yang kita sebut sebagai apa? Curahan hati. Sesuatu yang tidak kita ungkap kepada yang lain, kita bisa ungkap kepada siapa? Sahabat. Kita bisa omong supaya dia bisa dengar. Kita kasih tahu supaya dia bisa lihat. Dan kita akan berikan supaya dia mengalami. Itu kepada siapa? Itu sahabat. Hanya sahabat Yesus yang diajak naik ke atas gunung. Dan melihat Yesus diubahkan dalam kemuliaan. Didampingi oleh Musa dan Elia. Sahabat. Bukan orang banyak. Orang banyak cuma dilayani untuk kasih makan. Sampai kenyang. Habis kenyang Yesus mulai bicara yang keras. Yang tegas. Kamu sudah makan kenyang dari roti dan ikan. Sekarang kamu ngomong. Aku ini roti yang turun dari surga. Buat orang banyak. Ini perkataan tidak bisa diterima. Akhirnya apa? Yohanes 6 ayat 66. 666. Mereka meninggalkan Yesus. Lalu Yesus saring mereka. Dari orang banyak, sisa tinggal berapa? Saya percaya 70-an. Dia tanya lagi. Itu kan tanya murid-murid tinggalkan. Saya percaya, kamu gak pergi semua, pergilah. Dia bilang, oh enggak, aku udah pergi. Nah ini namanya teman. Saudara, teman. Tetapi dia saring lagi orang. Yang bisa ngerti. Yang bisa diajak ngomong. Yang bisa nyambung. Yang akan berguna untuk kerajaan lebih dahsyat. Yang bisa membangun kerajaan lebih cepat. Oh 3 orang. Diajak naik ke atas gunung. Lalu 3 orang ini yang diajak. Masuk ke kamar siapa? Yairus. Dan istrinya. Untuk apa? Berdoa menyembuhkan anak perempuan Yairus. Cuma 3. Itu sahabat. Lalu ketika Yesus ada di Taman Getsemani. Dia tidak ajak teman. Tapi dia ajak sahabat. Katakan amin saudaraku. Saya mau kasih tahu saudaraku. Kita kenal banyak orang. Tapi saudara tidak semua. Saudara. Yang saudara harus tunjukkan. Dan saudara perlihatkan. Saudara. Ini hal yang luar biasa. Itu kita belajar. Tutup dengan ini saudara. Kita perlu belajar dari Yesus. Bagaimana dia membangun hubungan dengan para sahabatnya. Salah satu sahabat Yesus dari 3. Itu seorang bernama siapa? Rasul Petrus. Sahabatnya ini pernah gagal dalam membangun hubungan dengan Yesus. Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Ketika Yesus ada dalam penderitaan. Saudaraku, dia sedang dihakimi. Petrus seorang sahabat. Dia gagal jadi seorang sahabat. Dia sangkal Yesus 3 kali. Saudara lihat sini, kita belajar loh saudara. Kalau kenalan, kalau orang banyak, Yesus gak cari. Kalau temen aja juga gak cari. Tapi dia tahu ini sahabat. Ada sahabat kita bisa gagal dalam hubungan dengan kita. Tapi dia tulus sama kita, kita tahu. Kita tulus. Tapi karena memang karakternya, karena keadaan, kita harus bisa kenali saudara. Kadang kita langsung kita hakimi. Ini sebenarnya sahabat, lingkaran dalam yang berguna dan membangun kita. Berguna dan membangun visi yang Tuhan beri buat kita. Jangan dibuang orang ini. Jangan dibuang. Yesus tidak buang Petrus. Saudara, pada waktu dia bangkit dari kematian.
Oke, Petrus, kamu gak temani aku ketika aku pikul salib. Kamu gak temani aku waktu aku disalib. Kamu tidak temani aku. Kamu sahabat aku. Kamu tidak temani aku. Aku ngerti keadaan kamu. Tapi aku tahu kamu ini sebenarnya sahabat sejati aku. Tapi kamu gagal betul. Pada waktu Yesus bangkit, dia pasti tahu. Kalau aku sudah bangkit, aku cari kau. Kita baikan lagi. Aku akan pulihkan lagi. Betul. Ketika Yesus bangkit, pada hari kebangkitan, saudaraku, dia bicara kepada Maria yang berjumpa dengan Yesus di pintu kubur. Yesus berkata kepada Maria, Maria Magdalena, Maria, beritahu para murid dan beritahu, cuma nama siapa yang disebut? Petrus dan Petrus. Suruh mereka temui aku di Galilea. Tempat di mana aku pernah panggil mereka sebagai murid aku. Di tempat itu aku mau ketemu mereka. Top ini kita belajar. Yesus datangi mereka. Hai anak-anakku, apakah kamu punya lauk pauk? Mereka kembali kepada hidup mereka yang lama. Mereka tidak hargai persahabatan dengan Yesus. Tapi mereka sahabat. Sahabat pandangan Yesus ini orang yang bisa dipakai untuk mewujudkan rencana Allah yang sudah Tuhan tetapkan dalam hidupnya. Kami tidak punya apa-apa. Semalam-malam mereka udah kerja, cari ikan dan dapat. Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahumu. Mereka dapat ikan banyak. Dapat. Mereka bilang, itu Tuhan rupanya ngomong. Ya turun mereka. Ayo kita sarapan. Mereka sarapan. Mereka sudah nangkep ikan banyak. Tapi Tuhan tidak pakai ikan mereka. Tuhan pakai ikannya Tuhan sendiri. Untuk jamu mereka. Kalau Tuhan tuh kalau mau minta sesuatu sama kita. Sebenarnya kalau dia minta. Sebenarnya dia mau ngasih ke kita. Bukan mau ngambil dari kita loh. Itu yang saya tahu. Pengalaman saya. Jalan sama Tuhan. Kalau Tuhan bilang aku minta kamu. Aku minta uang ini. Aku minta kamu beri ini. Aku minta uang kamu. Aku minta waktu kamu. Aku minta hidup kamu. Semua waktu dia minta itu tanda. Dia mau kasih kok sesuatu buat dia. Cuman dia harus lihat hati kita. Dah, ajak makan, sarapan. Semua gak ada yang ngomong, gak berani ngomong. Ini Tuhan. Sudah selesai. Saya mau ngomong 4 mata. Saya mau ngomong sama kamu Petrus. Dia tahu ini sahabat. Simon anak Yohanes, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada semua ini? Dia tanya, Tuhan tahu betapa aku mengasihi kamu. Gembalakan domba-dombaku. Wah ini pemulihan hubungan. Katakan amin, belajar ya. Jangan buang orang yang adalah sahabat. Jangan masukin orang dalam hidup kita itu cuma teman atau kenalan. Apalagi kenalan, jangan. Masukin sahabat. Kalau sahabat ini gagal, jangan kepahitan, jangan putus hubungan. Ambil balik. Ambil balik. Dampaknya apa saudara tahu? Ketika Yesus ambil balik Petrus, pulihkan. Petruslah orang pertama yang berkhotbah dan membawa 3.000 orang bertobat. Masuk dalam kerajaan Allah sesuai dengan visi Yesus. Dialah orang, saudara jadi pemimpin. Dialah orang, saudaraku yang memang benar mau mati buat Tuhan. Dahsyat ini sahabat Tuhan. Saya berdoa saudara jadi sahabatnya Tuhan. Kita semua jadi sahabatnya Tuhan. Betul kita pernah gagal dengan Tuhan. Kita jauh dari Tuhan. Kita lupa sama Tuhan. Tapi Tuhan tidak lupa sama kita. Dia mau jadikan kita Petrus-Petrus di akhir zaman ini. Dan Tuhan tanya sekarang. Apakah kamu mengasihi aku lebih daripada yang lain? Apakah kamu mengasihi aku lebih daripada semua ini? Semua ini. Berikan hatimu buat Tuhan. Bangun kalau kita bisa mahir hubungan dengan Tuhan. Kita mahir berhubungan dengan sesama kita. Dan kita bisa kenali yang mana kenalan orang banyak. Yang mana teman.
yang mana sahabat. Tuhan Yesus berkati, saya sudah selesai. Mari kita akan makan perjamuan kudus. Kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku, Simon Petrus, kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku, Kau cintaku, Simon Petrus, kau cintaku. Tuhan tahu, Tuhan tahu Betapa aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan anak dombaku. Tuhan tahu betapa aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan anak dombaku. Mungkin dia tuh sahabat saudara yang Tuhan taruh untuk sukses saudara untuk sukses saudara, sehingga saudara bisa menjadi apa yang Tuhan kehendaki, supaya saudara bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, supaya saudara bisa memiliki apa yang Tuhan kehendaki. Dia tuh sahabat, tapi dia gagal. Mungkin dia gagal, dia buat sesuatu sama saudara. Kenapa saudara gak ampuni saja? Kenapa saudara tidak mulai lagi hubungan dengan dia? Tuhan lihat Petrus gagal, tapi dia sahabat, dia cari. Tuhan lihat kita ini sahabatnya Tuhan. Tuhan mau jadikan kita sahabat dia. Tapi kita lihat, siapa aku ini Tuhan? Aku udah gagal, aku udah bikin malu. Hari ini Tuhan aku berdoa, ampuni Tuhan kami, ampuni. Tuhan tahu betapa aku mengasihimu. Tuhan tahu, katakan dalam doa saudara, Tuhan tahu betapa aku mengasihimu. Tuhan bilang, gembalakan dombaku. Layani Tuhan lagi. Ayo melayani lagi. Ayo layani lagi. Ayo melayani lagi. Bersyafaat itu pelayanan. Bersyafaat itu melayani. Ayo komit lagi sama Tuhan. Komit lagi sama gereja. Komit lagi sama pendeta saudara. Ayo. Terima kasih, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni Tuhan. Ada orang-orang Tuhan tempatkan sebagai partner dalam hidupmu, supaya engkau bisa sukses menjadi apa yang Tuhan kehendaki, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan memiliki apa yang Tuhan kehendaki. Partner ini bisa menjadi partner pelayananmu, partner dalam kehidupanmu, partner di dalam bisnis usahamu, partner. Kenali dia, kenali, minta. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ini ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi di depan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang meteraikan adalah darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus.
Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Oh haleluya. Mari bersama-sama naikkan pujian dan katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Puji Tuhan, kalau saudara diberkati, saudara kirim link-link YouTube daripada program Menara Doa ini kepada teman-teman saudara, saudara yang lain supaya mereka diberkati saudaraku. Biarlah Injil ini terus diberitakan. Saya akan sampai kepada ujung-ujung bumi. Yang kedua saudara, besok saya akan lanjutkan poin yang ketiga daripada kunci hidup sukses. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang nasihat. Ya, kita contohnya semuanya Yesus teladan kita. Yesus hidup dalam nasihat Bapa. Dan sehingga dia menjadi orang yang paling sukses. Yang kedua hari ini bicara tentang hubungan, pergaulan. Nah kita lihat teladan Yesus membangun hubungan. Saudara, sampai itu adalah Allah bangun hubungan begitu ya. Dia mau jadi sahabat buat kita. Nah besok kita akan bahas tentang memikirkan atau merenungkan daripada firman Tuhan. Itu 3 hal. Oh, kita mau sukses kita harus punya hikmat. Hikmat itu kita dapat ya kan dari apa? Merenungkan firman Tuhan. Bagaimana? Saya percaya Tuhan akan terus bukain ya pewahyuan-pewahyuan baru buat setiap kita. Yang haus, yang lapar akan dia. Katakan amin saudara. Saudara yang diberkati, saudara mau memberkati pelayanan ini, membawa persembahan, saudara bisa transfer ke nomor rekening yang sudah ditulis di dalam screen layar ini. Mari saudara, kita akan buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai daripada hari ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Amin. Selamat, Tuhan berkati.